Halo adik-adik, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, happy. Dan kali ini kita mau bersama-sama memuji, mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan bersekutu bersama, berdoa bersama. Adik-adik, ini kita memang belum bisa bertemu secara langsung ya. Tapi adik-adik jangan kecewa dan jangan kecil hati, karena kami di sini selalu mendoakan adik-adik ya. Dan saat ini ayo sama-sama kita mulai kebaktian kita pada pagi hari ini ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai, kita mau satu di dalam doa dulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur untuk hari yang indah ya Tuhan, yang telah Tuhan berikan pada kami. Tuhan, pada hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami akan bersama dengan teman-teman memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami sekalian. Terima kasih ya Bapa di surga. Bimbing dan berkatilah kami sekalian ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, nah sekarang kita sudah siap ya untuk sama-sama memuji Tuhan. Nah adik-adik, ayo sekarang semuanya berdiri. Kita mau nyanyi satu lagu pujian, judulnya Ku Diberikan Kidung Baru ya. Nah, Mbak Ririn hari ini ditemani oleh Kak Radia yang main gitar. Jadi nanti adik-adik di rumah ikuti kita sama-sama nyanyi ya. Ku nyanyi apa lagunya Kak Radia tadi judulnya? Ku diberikan kidung baru ya. Oke, ayo Kak Radia kita nyanyi sama-sama. Bersukacitalah, hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Sekali lagi ya. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ya, sudah bersukacita semua ya. Mudah-mudahan adik-adik merasa gembira, merasa senang karena kita masih bisa berkumpul bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, nanti kita mau mendengarkan cerita Alkitab nih, cerita firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi sama-sama. Lagunya adik-adik pasti tahu. Baca kitab suci, doa tiap hari. Tahu ya? Nah, masih semangat ya untuk menyanyi? Nah, sekarang ayo adik-adik berdiri lagi. Boleh ajak kakaknya, adiknya, ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya yang ada di rumah untuk sama-sama bernyanyi. Ayo adik-adik, ayo Kak Radia kita nyanyi lagi judulnya Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Ayo Kak. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh.
siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya? Nah, silakan Mbak. Halo adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu ya. Adik-adik sudah siap kan untuk mendengarkan firman Tuhan? Namun, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa, minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami, anak-anak-Mu, saat ini bersedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Bimbinglah kami, Tuhan, saat kami membaca dan merenungkannya, agar kami boleh mengerti apa isi firman Tuhan. Pimpinlah kami, Tuhan, dalam ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita dalam sebulan ini sudah belajar tentang pribadi Petrus. Minggu ini kita akan kembali membahas tentang Petrus dan pelayanannya. Nah, adik-adik, sebelum kita sama-sama membaca firman Tuhan melalui video yang akan ditayangkan, mari kita mengulang kembali fakta-fakta tentang Petrus. Fakta Petrus yang pertama, Petrus adalah seorang nelayan. Fakta Petrus yang kedua, Petrus adalah murid dari Tuhan Yesus. Fakta yang ketiga, Petrus adalah seorang yang pemberani. Dia pernah memotong telinga dari seorang prajurit yang berusaha menangkap Tuhan Yesus. Lalu, fakta Petrus yang keempat, Petrus pernah mengkhianati Tuhan Yesus. Fakta Petrus yang kelima, Petrus pernah berjalan di atas air ketika ada suatu badai yang menyerang kapalnya. Fakta Petrus yang keenam, Petrus pernah saat ia berkhotbah membuat 5.000 lelaki jadi percaya. Peristiwa ini terjadi pada saat hari Pentakosta. Fakta Petrus yang ketujuh, Petrus dengan pertolongan Tuhan mampu menyembuhkan Eneas yang lumpuh selama 8 tahun. Lalu, fakta Petrus yang ke-8, Petrus dengan pertolongan dari Tuhan mampu membangkitkan Tabita di kota Yope. Jadi inilah sebagian fakta tentang Petrus, murid Tuhan Yesus. Nah, itulah adik-adik fakta-fakta tentang Petrus, murid Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar kembali tentang Petrus yang terambil dari Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 19. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan melalui video yang akan ditayangkan. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat dan menyuruh menahan Petrus. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus
Dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Ia pun berbuat demikian. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah membaca firman Tuhan melalui video yang ditayangkan. Adik-adik, apa yang adik-adik pikirkan kalau mendengar kata penjara? Ya, benar banget. Penjara adalah tempat hukuman bagi orang-orang yang melakukan kejahatan. Petrus dipenjara bukan karena Petrus melakukan kejahatan ya adik-adik. Petrus dipenjara karena dia memberitakan firman Tuhan. Dan itu sangat tidak disukai oleh para pemimpin Yahudi. Adik-adik, saat itu para pemimpin Yahudi meminta kepada Raja Herodes Agripa, cucu dari Raja Herodes Agung, yang dulu peristiwa pembunuhan bayi-bayi di Bethlehem. Adik-adik tentu ingat kan? Nah, yang berkuasa di saat itu adalah cucu dari Herodes Agung. Mereka menangkap murid-murid Yesus yang masih
menceritakan, mengabarkan firman Tuhan. Adik-adik, Petrus dengan kuasa Tuhan dibebaskan dari penjara. Tadi kita bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan melepaskan belenggu di tangan dan di kaki Petrus. Bahkan ajaib sekali, Petrus bisa keluar dari penjara melalui barikade-barikade tentara-tentara yang menjaganya. Semua karena kuasa Tuhan. Dan adik-adik, doa dari jemaat-jemaat yang dilayani oleh Petrus, mereka yang tinggal di rumah yang tadi, adik-adik melihat bahwa Petrus datang ke rumah itu, mereka adalah orang-orang yang mendoakan Petrus. Ternyata doa jemaat dari Petrus didengar oleh Tuhan. Kuasa Tuhan yang menolong Petrus terlepas dari penjara. Tuhan masih punya rencana untuk Petrus. Karena itu adik-adik, setelah Petrus dibebaskan dari penjara, terlepas dari penjara, Petrus kembali dengan semangat. Dia tidak takut melayani Tuhan. Dia menceritakan firman Tuhan. Dari Yudea, Petrus kemudian menuju Kaisarea. Petrus dengan giat dan semangat menceritakan kabar sukacita, kabar baik tentang Tuhan Yesus. Adik-adik sekolah minggu, dari pelajaran hari ini kita dapat melihat bahwa kuasa Tuhan yang menolong Petrus, kuasa Tuhan yang sama juga bisa menolong adik-adik dan saya. Kalau adik-adik dalam kesulitan, dalam kesusahan, atau dalam sakit penyakit, adik-adik bisa datang pada Tuhan, berdoa kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sanggup menolong kita, sanggup menolong adik-adik dan saya. Kenapa? Karena kuasa Tuhan tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Adik-adik, hari ini kita akan belajar ayat hafalan. Kita akan mencoba menghafalkannya dari 1 Petrus 3 ayat yang ke-12. Mari kita baca sama-sama. 1 Petrus 3 ayat yang ke-12. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Adik-adik, coba dihafalkan ya. Mari kita baca sekali lagi. 1 Petrus 3 ayat yang ke-12. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Demikian adik-adik, sekolah minggu kita hari ini. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan marilah kita sama-sama mengingat bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang berkuasa, akan sanggup menolong adik-adik dan saya. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, tadi kita udah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Mbak Sisi. Sebelumnya kita mengucapkan terima kasih Mbak Sisi untuk firman yang tadi telah dibawakan. Tadi kita udah sama-sama belajar nih adik-adik bahwa Petrus dilepaskan dari penjara. Ternyata Tuhan itu berkuasa melepaskan Petrus dari penjara. Begitupun dengan segala masalah atau kesulitan yang nanti adik-adik atau Mbak Nomi rasakan, Tuhan Yesus berkuasa untuk selalu menolong masalah kita. Oke? Nah, sebelum Mbak Nomi menutup ibadah hari ini dalam doa, kita mau sama-sama mendengarkan sebuah persembahan pujian yang
akan dibawakan oleh Anggit dari kelas Petrus. Silakan Anggit.
Nah, terima kasih Anggit untuk pujiannya yang luar biasa. Untuk adik-adik yang senang untuk bernyanyi, baca puisi, atau apapun itu, mau memberikan persembahannya, boleh banget ya, ditunggu. Sebelumnya Mbak Nomi mau mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun di pekan ini, yaitu ada Tania dari kelas Samuel yang berulang tahun pada tanggal 18 Juni. Ada Edu dari kelas Yahya yang berulang tahun pada tanggal 15 Juni. Ada Gagah dari kelas Daud yang berulang tahun pada tanggal 19 Juni. Dan ada Kevin Aditya Krisanto dari kelas Daud yang berulang tahun pada tanggal 14 Juni. Selamat ulang tahun buat Tania, Edu, Gagah, dan Kevin. Semoga Tuhan Yesus selalu senantiasa menyertai adik-adik semakin rajin belajar, rajin bantu orang tua, dan terus rajin sekolah minggunya. Oke? Nah, adik-adik, mari kita sama-sama menutup ibadah hari ini. Kita tutup dalam doa. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Selamat siang ya Bapak, tadi kami telah sama-sama mendengarkan firman. Berkati kami agar apa yang tadi kami sama-sama pelajari bersama Mbak Sisi dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sebagai anak-Mu. Ya Bapak, kami juga mau berdoa buat teman-teman yang belum bisa bergabung bersama sekolah minggu. Semoga minggu depan mereka bisa bergabung kembali bersama dengan kami meskipun secara online. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala penyertaan-Mu dari awal hingga akhir. Hanya dengan nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.